Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas seputar tentang politik ya. Politik yang akan saya bahas saat ini yaitu seorang penjajah yang bekerja untuk rakyat. Jadi begini ya, ini saya akan menceritakan atau gambaran-gambaran ketika penjajah atau para koruptor bekerja untuk rakyat. Ini seperti ini ya. Yang pertama, rakyat sengaja dimiskinkan dengan cara menaikkan pajak dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua, rakyat dibuat ketergantungan dengan bansos, bantuan sosial. Nah, jadi ketika rakyat sudah ketergantungan dengan bantuan, ketika rakyat mendapatkan bantuan maka akan seolah-olah pemimpin-pemimpin di pemerintahan adalah dewa. Itu akan dianggap seperti itu ya. Karena apa? Karena sampai saat ini yang namanya SDM kebanyakan masyarakat soal politik itu masih sangat rendah. Yang ketiga, bungkam orang-orang yang kritis dengan pemerintahan saat ini. Jadi ketika orang-orang yang mengkritik para koruptor itu akan dibungkam ya, entah itu lewat hukum atau lewat hal-hal lain. Itu kira-kira seperti itu. Terus yang keempat, menguasai media. Jadi semua media itu sudah dikuasai untuk meliput dirinya dan kelompoknya. Yang diliput adalah hal-hal yang terkesan baik. Sedangkan hal-hal yang buruk itu akan dibuat sebaik-baiknya kayak gitu. Jadi ketika melakukan hal-hal buruk itu ujung-ujungnya akan klarifikasi di depan media. Kalau saat ini ya bisa dikatakan jumpa pers kayak gitu. Yang kelima, menghancurkan generasi muda agar tidak melek politik. Salah satu cara untuk menghancurkan generasi muda yaitu mungkin kalau saat ini adanya judi online ya, terus adanya game online dan lain sebagainya. Coba kita sekarang kan melihat sendiri, bahkan anak kecil pun saat ini itu kalau mainan HP, main game itu bisa berhari-hari seperti itu. Itu salah satu contoh kecilnya ya. Yang keenam, rekrut penegak hukum yang korup. Jadi orang-orang di lembaga hukum itu orang-orang yang mau bersekongkol dengan para koruptor. Itu seperti itu ya. Yang ketujuh, jika ada politisi yang bersih maka akan dibungkam lewat jalur hukum dan lewat hal-hal yang lain. Yang kedelapan, terkadang agama itu diadu domba. Itu seperti itu ya. Yang kesembilan, menciptakan boneka-boneka yang memihak atau kalau bahasa saat ini yaitu ternak-ternak seperti buzzer-buzzer dan lain sebagainya yang memihak pemimpin-pemimpin korup ya. Itu biasanya dilakukan oleh buzzer-buzzer ya. Jadi sengaja ya pemimpin terkorup itu akan memelihara para buzzer-buzzernya ya untuk di sosial media ataupun di dunia nyata. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadi itulah ya beberapa contoh ketika para koruptor atau penjajah masyarakat itu menjadi pemimpin di suatu negara ya. Itu hanyalah gambaran, semoga di Indonesia tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kalaupun terjadi, semoga cepat diatasi. Oke? Kalau menurut saya untuk teman-teman anak-anak muda, ayo mulailah melek politik agar di kemudian hari, terutama saat kita memilih pemimpin, entah itu calon kepala daerah atau calon kepala negara, kita tidak lagi salah memilih pemimpin dan kita tidak mudah diprovokasi. Ayo mulai saat ini kita melek politik ya, jangan gaptek politik, karena kalau kita gaptek politik itu kita akan mudah dimanfaatkan oleh politikus-politikus busuk ya, sehingga kita akan menjelek-jelekan politik yang bersih akan dijelek-jelekan dan politik yang busuk itu kita akan disanjung-sanjung seperti yang terjadi saat ini oleh para buzzer-buzzer di sosial media ya. Betapa banyaknya ya orang-orang yang terbukti salah itu malah dibela habis-habisan, sedangkan orang-orang yang benar itu malah dihujat, difitnah dan lain sebagainya. Itu seperti itu yang terjadi saat ini. Karena apa? Karena masih banyak ya masyarakat itu yang SDM-nya rendah soal politik ya. Jadi ketika mau disuruh untuk memilih pemimpin asal dikasih bansos atau amplop itu akan dipilih. Itu contoh, salah satu contoh orang yang SDM-nya rendah soal politik. Begitu.